Menteri Keuangan Purbaya juga menyoroti masalah cukai rokok. Ia mengaku tengah mencari formulasi yang seimbang antara kebijakan cukai rokok dengan perlindungan industrinya agar tidak jatuh dan menimbulkan PHK pekerja. Industri rokok terancam karena menghadapi persoalan tarif cukai yang tinggi dan peredaran rokok ilegal maupun pita cukai dan palsu. Potensi penerimaan negara juga hilang karena peredaran yang kian masif. Pada 23 September lalu, Purbaya sudah menyatakan akan membereskan permasalahan rokok ilegal untuk mengembalikan gairah industri rokok yang sedang turun. Selain meminta sejumlah marketplace untuk tidak menjual rokok ilegal hingga mengancam oknum di bea cukai. Kalau tadi kita lihat ada satu yang cukup menarik, sebenarnya ada quote yang ujungnya adalah Fir'aun. Kita lihat ada quote dari Pak Purbaya ini cukup menarik. Karena tinggi ya. Karena tinggi pajak. Kita lihat sama-sama. DC, kita lihat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ada cara pengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanya, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Kira-kira gitu. Banyak banget ini. Kalau dilihat, seperti Pak Menteri juga mengatakan bahwa belum tentu akan menurunkan cukai rokok gitu. Tapi kalau melihat ada upaya yang dilakukan untuk mungkin tidak menurunkan cukai rokok karena mungkin tidak ada harapan supaya ini menjadi besar demand ya gitu ya. Tapi mencoba untuk mencari dari celah-celah cukai yang lain. Menurut dari Bang Roni? Ini topik menarik sekaligus mengkhawatirkan beberapa orang ya. Iya. Beberapa pihak gitu. Iya. Kalau saya sih dari dulu mengatakan bahwa pajak itu terlalu tinggi untuk cukai gitu. Cuma kan beberapa ekonom juga mengatakan bahwa konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah kita justru menurunkan pengguna rokok ini gitu. Cuma kita tidak melihatnya bahwa rokok ini itu adalah industri, dia punya supply chain sendiri yang mempekerjakan banyak pekerja. Nah ini masalahnya. Kalau 57% menurut saya memang sangat tinggi. Sehingga ketika orang beli harga rokoknya let's say 30.000, otomatis pajaknya setengah. Kalau pajaknya kita hilangkan, rokok itu akan menjadi murah dan semua orang bisa mengkonsumsinya, akan mencoba. Dan itu tuh bagi Bu Sri Mulyani, ketika saya dengar ada wawancara dengan beberapa podcaster bilang, ya bukan karena harganya, tapi karena memang kita ingin melarang gitu. Nah disinilah dilemanya gitu. Satu, dilema tenaga kerja tadi. Jadi saya tahu bahwa ini topik ini muncul karena sebelumnya juga ada beberapa brand rokok terkenal itu lagi disorot orang karena dianggap melakukan PHK. Walaupun PHK-nya secara formal gitu. Itu dari sisi ketenaga kerjaan. Dari sisi inflasi, sebenarnya kalau Anda cek data inflasi BPS itu, rokok itu penyumbang terbesar juga, salah satu penyumbang. Jadi saya sempat berpikir bahwa kenapa rokok itu harganya tinggi lalu menyebabkan inflasi, karena pajaknya tinggi. Sementara dengan memajaki rokok ini dengan harga yang sangat tinggi, itu menekan daya beli masyarakat. Karena masyarakat perokok itu, beberapa riset mengatakan itu sudah sulit untuk tidak merokok. Jadi ketika harganya dimahalkan, dia akan tetap beli. Atau setidaknya dia bermigrasi ke merek yang tidak terlalu mahal. Dan itu tuh tetap pengaruhnya kepada industri rokok. Nah sekarang Pak Purbaya masuk dengan target yang agak sedikit berbeda menurut saya. Kalau Bu Sri Mulyani itu dia menyeimbangkan bukan antara perokok loh. Dia menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan menekan pengguna rokok. Jadi dari sisi kesehatan itu rata-rata saya tahu ekonom UI pasti mendukung itu. Gitu. Karena ini nggak bagus buat kesehatan. Gitu. Kalau kita pajakin semakin tinggi, duitnya bisa kita pakai buat pendidikan, kesehatan, bla 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 gitu. Nah sekarang dapat ada korbannya dan itu lagi ramai sekarang bahwa industri rokok itu sedang decline. Yang nanya ke saya yang pertama itu gara-gara nilai emitennya turun. Ternyata pas dicek nilai emiten turun karena bisnisnya mengecil, udah pasti kan? Bisnisnya mengecil. Nah kita cek, saya jawab di situ setelah saya cari yang pertama pajak tinggi, saya nggak mengingkari pajak kita tinggi, sehingga daya beli masyarakat terutama kelas menengah yang sedang tertekan itu udah nggak mungkin untuk menggapai itu, sehingga perokok ini kan nggak mungkin pindah, nggak mungkin tetap di situ dan nggak mungkin berhenti merokok. Dia pindahlah yang pertama itu ke rokok dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, ke rokok ilegal itu, Mas. Nah, kenapa larinya ke rokok ilegal itu? Karena itu lebih murah. Dan ini yang coba dikejar sebenarnya itu untuk ditahan. Salah satu penyebab. Yang kedua penyebab mengecilnya industri rokok itu karena
pergeseran selera generasi muda. Jadi mungkin Anda pernah dengar namanya elektrik rokok dan sebagainya. Itu Gen Z itu hasil survei lebih dari 60% rokoknya itu. Jadi ada pergeseran demografis yang berakibat kepada pergeseran selera merokok, bukan berarti Gen Z itu tidak merokok. Mereka merokok, cuma rokoknya lain. Itu kan pengaruhnya sama juga. Pergeseran demografis ini pengaruhnya terhadap mall itu sama dengan terhadap industri rokok gitu loh. Jadi kalau Pak Purbaya bilang terlalu mahal, kita perlu pertimbangkan. Kita pertimbangkan. Tapi yang paling yang jelas dikatakan bahwa belum tentu akan menurunkan cukai belum tentu akan menurunkan. Tapi jelas. Tradisi sebelumnya Mas selalu menaikkan dalam jangka per 2 tahun atau per tahun selalu menaikkan. Menaikkan. Jadi kalau tidak menurunkan berarti bisa jadi tidak menaikkan juga. Nah, itu tuh bagus. Tapi ada buat cara lain yang akan rokok. coba dikejar lagi. Gitu. Menarik. Itu menekan rokok ilegal itu penting sebenarnya. Karena memang itu merusak industri kita lah. Kata juga akan mengejar sampai ke warung-warung pinggir jalan pun juga akan coba dikejar sana. Kalau saya dia nggak jual di situ. Kita lihat sama-sama. Dia buka spot sendiri di jalan-jalan. Gitu.